Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube aku, Suci Rabella. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sih etos kerja di Amerika Serikat. Jadi ada beberapa teman yang udah nge-DM aku, ngechat juga, katanya ceritain dong gimana sih kalau pengalaman kerja di Amerika Serikat. Jadi ada beberapa hal yang nanti aku mau highlight di video ini sebagai perbandingan dengan cara kita bekerja di Indonesia compare to di Amerika Serikat. Yang pertama, ini pembeda yang menurut aku sih very interesting ya, adalah tentang punctuality atau kedisiplinan tepat waktu. Nah, host aku pernah bilang kalau misalnya aku datang ya, misalnya ada invitation acara jam 8 pagi. If I come at 8 a.m., kalau aku datang jam 8 pagi, maka it means that I'm late, bahwa aku itu terlambat. Kapan aku bisa dikatakan on time? Kalau aku bisa datang sebelum jam 8 pagi, it means on time. Dan kalau aku datang lewat dari jam 8 pagi, itu artinya unacceptable, tidak bisa diterima. Itu sesuatu yang ya buruk lah untuk kinerja kita di kantor gitu. Beda dengan di Indonesia, aku tuh kadang suka lucu sendiri gitu, tapi aku nggak tahu ya apakah teman-teman dari negara Asia Tenggara lainnya juga mengalami hal yang sama. Tapi yang pasti dulu aku bicara di Indonesia, kalau acaranya jam 9, tulisannya di undangan, maka it means acara itu akan mulai either jam 10 atau jam 11. Ya kan? Jadi ini salah satu hal yang paling interesting banget. Jadi tidak ada istilah acara itu misalnya lewat 1 menit kah atau kurang 1 menit kah, semuanya sesuai dengan schedule. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah no gap. No gap artinya tidak ada celah subordinasi yang begitu kuat gitu atau yang begitu strict. Artinya gini, hubungan kita di kantor dengan bos kita, dengan CEO, dengan director itu berlangsung very smooth gitu. Tidak ada terlalu gap yang bagaimana gitu ya. Artinya kita bisa bekerja seperti biasa, kita diberi kebebasan untuk berbicara. Nah, kan ini juga berkaitan nih. Salah satu hal yang paling penting di sini adalah freedom of speech. Jadi di Amerika Serikat apapun yang mau kamu katakan ya, jelek, bagus, kritik ataupun saran, it's okay dan semuanya very welcome. Sangat diizinkan karena mereka benar-benar menjunjung tinggi yang namanya freedom of speech. Kalau kita bicara di Banjarmasin contohnya, kita masih ada perasaan yang gak enakan gitu ya. Misalnya dalam rapat, katakanlah kita junior gitu ya, ada atasan kita, misalnya kepala dinas atau kepala badan gitu ya. Ada hal mungkin yang menurut kita kurang pas, atau mungkin menurut kita, ini kayaknya idenya salah nih, atau menurut kita, I have another idea yang better gitu ya, lebih bagus. Tapi karena kita ada rasa gak enakan, nggak usah deh, ikut aja lah, go with the flow lah. Nah, ini yang menyebabkan kita beda gitu. Tapi kalau di sini, dalam rapat, walaupun kita misal katakannya hanya staff saja, tapi whatever you want to say, you would like to give any idea, you're very welcome. Kita diizinkan sekali gitu. Nah, ini salah satu pembeda. Yang ketiga adalah terkait dengan efisiensi. Aku sempat kaget pertama kali diundang untuk acara Zoom meeting ya. Dalam bayanganku, kalau dulu aku pernah punya Zoom meeting ya pada saat COVID di tempat kerja, itu biasanya kayak durasinya 1 jam, 2 jam. Well, 1 jam itu sudah sangat cepat gitu ya. But here in Amerika, mereka tuh harus strict to the point gitu. Jadi aku pernah ikut Zoom meeting, cuman 20 menit. Bayangin, very efficient. Mereka memangkas hal-hal yang bersifat teknis birokrasi, misalnya kayak terima kasih Bapak sudah berhadir, terima kasih atas kesempatannya, itu hal-hal yang seperti itu nggak ada. Langsung strict to the point, tema apa yang mau dibicarain. Nah, menurut aku ini salah satu yang penting juga teman-teman, karena kita memang betul-betul harus efisien gitu ya, karena time is money, right? Kita harus bisa mengalokasikan sesuatu itu tepat pada sasaran sesuai dengan agenda mereka. Kemudian juga kaitannya dengan efisiensi ini adalah mereka very strict to the schedule. Jadi misalnya kita ada Zoom meeting atau ada rapat di kantor, itu mereka sudah ada schedulingnya. Misalnya 10 menit pertama kita akan ngebahas misalnya tentang draft legislasi tentang air misalnya, atau tentang sanitasi, that's it. Kemudian mereka di menit yang berikutnya, misalnya 10 menit kemudian, itu beralih
misalnya tentang recycling. Jadi bener-bener strict gitu, nggak ada yang istilah, aduh mohon maaf Bapak Ibu nih kita sudah terlewat dari schedule, itu nggak ada istilah kayak begitu. Jadi very strict to the schedule, dan ini menyebabkan efektivitas dan efisiensi bener-bener akurat. Yang keempat adalah adanya kesempatan untuk semua orang tampil. Nah ini menurut aku juga salah satu yang unik gitu ya. Kalau aku bercermin dari pengalaman aku kerja selama ini gitu ya di beberapa instansi, kebanyakan dalam event-event besar ataupun katakanlah rapat besar, itu yang bicara cuma atasannya aja. Katakanlah kepala badan atau kepala dinasnya aja. Kalau di sini justru misalnya dalam rapat-rapat yang bersifat teknis kayak memperjelas misalnya kinerja kami udah sampai sini, kami udah mempersiapkan ini itu bukan bosnya yang bicara, tapi staffnya. Orang yang kerja sebagai pekerjaan fungsional. Nah, jadi di sini memang lebih ke fungsional, artinya nggak ada kayak fungsional umum, tapi lebih spesifik ke fungsional khususnya. Jadi misalnya, let's say ada political analyst di kantor aku di sini, di DeKalb County Board of Commissioner, dan dia pada saat rapat, bosnya ada, CEO-nya, cuma yang ngejelasin si political analyst ini, which is staff. Dia yang ngejelasin, oh kami udah sampai sini, nanti pembahasan berikutnya kita masuk ke poin ini. Bosnya cuman palingan, is that all? Oke. Kalau ada yang ditambahkan, paling yang 1-2 kalimat, yang itu pun sangat substansial. Jadi bukan tugas dari kepala dinas atau kepala badan untuk katakanlah mendominasi dari setiap kegiatan gitu. Dan ini yang menurut aku masih jarang kita berlakukan di Indonesia, tapi aku nggak tahu di provinsi lain. Ini hanya berdasarkan pengalaman. Tidak ada niat sedikit pun misalnya mengkritisi atau apa, tapi aku hanya coba membangun perbandingan gitu. Hal-hal yang positif bisa kita aplikasikan. Kalau memang menurut kita tidak cocok, ya nggak usah. Cuman ini sekedar sharing aja. Oke, yang kelima adalah terkait dengan waktu kerja. Waktu kerja, kalau di Banjarmasin, jam 8 sampai jam 4 sore, atau untuk yang di PMK Banjarmasin jam 8 sampai 4.30, tapi nanti Jumat pulangnya cuma setengah hari. Nah kebetulan di sini kita start dari jam 9 dan pulangnya jam 5 sore. Dan ini sangat interesting sekali, waktu istirahat cuma 1 jam. Selebihnya itu full of work. Bener-bener banyak banget yang harus dikerjain gitu, baik dokumen, administrasi, atau bikin review, atau laporan dan sebagainya. Nggak ada waktu untuk kita ngobrol-ngobrol santai. Nah aku tuh merasa banget, aku sendiri, aku nggak tahu kalian ya gimana. Cuma aku ngerasa selama ini kalau di kantor tuh banyak banget ngobrol gitu ya, sama teman di samping, ngobrolin ini itu, hal-hal yang kadang-kadang juga nggak terlalu penting, berita, gosip dan sebagainya. I don't know if you experience the same thing like me, but that's me ya. Tapi kalau di sini kan nggak ada, bener-bener kalau lagi kerja ya kerja. Tapi kalau misalnya sebelum start jam 9 yang ngobrolin apa juga bebas. Tapi at least pada saat jam 9 sampai jam 5 itu betul-betul fokus only talking about work. Gitu. Yang keenam adalah a balance of life. Ini juga hal yang unik menurut aku. Bagi mereka, weekend is everything. Jadi weekend itu waktu benar-benar untuk quality time diri mereka sendiri ataupun dengan keluarga. Tidak ada istilah orang mengontak tentang pekerjaan di hari weekend. Ini very interesting. Kalau aku bandingkan dengan di kantor di pemerintahan di Kalsel misalnya, Sabtu Minggu itu kalau memang masih ada hal yang belum selesai, kita pasti ditelepon, kita pasti tetap dikejar untuk menyelesaikan tugas itu. Tapi kalau mereka sudah allocate time-nya, full working-nya from Monday to Friday, Sabtu Minggu there will be no more about work. Jadi mereka fokus benar-benar quality time untuk mereka. Even kalau misalnya ada email masuk, katakanlah gitu, mereka tetap akan merespon di hari Senin. Nah ini, mereka selalu tekankan, we should have a balanced life. Kita tuh harus punya keseimbangan hidup gitu. Kerja-kerja, tapi juga kita waktu untuk diri sendiri, waktu untuk keluarga itu tetap harus ada. Nah ini menurut aku kita benar-benar harus belajar banget. Karena aku banyak lihat teman-teman di kantor juga kadang harus Sabtu Minggu lembur, kadang mereka Sabtu Minggu tetap harus mengejar deadline dan sebagainya. I don't know ya, di mana letak kesalahannya itu aku nggak tahu. Apakah karena kita kurang maksimal di Senin sampai Jumatnya, ataukah karena memang beban kerja kita yang terlalu banyak? I don't know. Jadi aku nggak berani ngasih jawaban.
biarkan kita merefleksikan ke diri kita masing-masing sebenarnya di mana letak kesalahan itu. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan teamwork. Teamwork ini is very important. Mereka pada saat misalnya berhasil, katakanlah di tim aku ini ada 4 orang ya. Jadi 1 orang bosnya, chief of staff-nya, 3 orangnya adalah 2 orang political analyst, 1-nya management analyst. Mereka berempat bertim dan aku masuk di sana. Setiap kali misalnya pekerjaan mereka selesai, misalnya mereka punya tanggung jawab mempersiapkan commissioner board meetings, lengkap dengan scheduling, lengkap dengan data-datanya, lengkap dengan material untuk rapatnya, mempersiapkan para masyarakat yang mau ikut di public hearing. Mereka sukses, kemudian nanti CEO akan bilang, wah ini good job ya untuk tim dari Board of Commissioner tadi yang udah mempersiapkan segala macamnya. Dan you know what the chief of staff say? Dia akan bilang bukan makasih Pak, terima kasih Pak. Seakan-akan kayak keberhasilan itu milik dia gitu kan. Enggak, dia akan bilang terima kasih Pak, ini kerja tim. Aku punya tim yang hebat, aku punya si A, si B, si C. Si A mengerjakan ini, B mengerjakan ini, C mengerjakan ini, dan hasilnya seperti yang kamu lihat memuaskan. See? Jadi mereka mengapresiasi gitu ya. Mereka mengapresiasi banget kerja anak buahnya diucapkan. Nah ini menurut aku sih ini relate kepada kebudayaan ya. Kalau orang Indonesia mungkin untuk mengekspresikan rasa bangga, rasa suka, rasa kagum itu jarang dengan ucapan gitu. Kayak aneh aja gitu ya, mungkin, I don't know. Tapi kayak misalnya bos kita di kantor suka misalnya dengan hasil kerja kita, mungkin dia nggak akan bilang kayak orang Amerika di sini bilang. Kalau di sini langsung to the point, your work is amazing. Stop. Misalnya kita ngerjain sesuatu, menurut mereka bagus, your work is excellent. Dia langsung puji secara verbal gitu. Mungkin kalau di Indonesia kayak yang oke, makasih ya Ci, gitu kali ya. Cuman nggak ada omongan-omongan yang sifatnya tuh kayak boosting your energy, kayak memotivasi kita jadi lebih baik. Nggak ada kata-kata yang kayak mengapresiasi, penyemangat. Nah itu kira-kira yang kurang gitu ya. Cuman balik lagi, ini masalah kebudayaan. Mungkin orang Indonesia tidak begitu nyaman dalam mengekspresikan hal-hal yang dia rasakan gitu. Kalau di sini mereka budaya apresiasi itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat besar. Aku terus terang kagum banget di sini. Sekecil apapun apa yang kita buat, usaha kita itu diapresiasi. Selalu usaha kamu bagus, ide kamu brilian, diucapin sama bos kita. Kamu kan jadi ngerasa kayak yes gitu ya. Jadi ada perasaan kayak yes. Untuk berikutnya pasti kita mau lebih bagus lagi. Nah menurut aku sih ini penting banget. Walaupun misalnya budaya di Banjarmasin tidak begitu, tapi aku berusaha berjanji pada diri sendiri bahwa aku harus mengapresiasi orang lain gitu. Kalau aku ingin diapresiasi oleh orang lain, I should start untuk mengapresiasi orang lain. Gitu sih menurut aku. Oke, segitu dulu sharing aku tentang pengalaman kerja di sini. Nantikan untuk topik-topik selanjutnya. Kalau ada topik spesifik yang ingin kamu ketahui, tinggal tulis di chat atau DM aku. Nanti aku coba untuk bikinin videonya untuk kalian. Dan untuk kalian semua, semoga kita sehat selalu. Dan mudah-mudahan pengalaman ini tidak hanya memberi manfaat untuk diri aku sendiri, tapi juga untuk kalian yang menyaksikannya. See you!